Mobil mewah CEO cantik mogok di tengah sawah. Tak disangka yang menolong hanyalah tukang ngarit sederhana bernama Randy. Tapi siapa sangka, bantuan tulus itu malah membuat ayah sang CEO datang ke rumah Randy dengan niat yang mengejutkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya. Karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus semangat menghadirkan cerita-cerita menarik dan penuh makna setiap harinya. Yuk kita mulai ke ceritanya. Adini, seorang CEO muda yang dikenal tegas, cerdas, dan selalu tampil sempurna, hari itu memilih menyetir sendiri. Ia ingin melihat langsung lokasi proyek baru perusahaannya yang akan dibangun di daerah pedesaan. Jalan sempit membelah hamparan sawah hijau yang luas. Angin siang berembus pelan, namun suasana terasa asing baginya, sunyi dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tiba-tiba, jarum indikator mobilnya bergetar tak wajar. Mesin bergetar keras lalu mati mendadak. Mobil mewah itu berhenti tepat di tengah jalan tanah yang sepi, tanpa satupun rumah di sekitar. Adini mencoba menyalakan mesin kembali, berkali-kali, namun hanya suara klik yang menjawab. Jantungnya berdegup kencang. Panas matahari siang menyengat kulitnya. Ia membuka pintu mobil, memandang sekeliling dengan cemas. Hanya terlihat petani di kejauhan dan burung-burung yang berterbangan di atas sawah. Adini meraih ponselnya, berharap ada sinyal. Layar menunjukkan 0 bar. Tak ada jaringan. Wajahnya berubah pucat. Untuk pertama kalinya, Adini merasa benar-benar sendirian. Selama ini, hidupnya selalu dikelilingi asisten, sopir, dan teknologi canggih. Kini, semua itu terasa tak berarti. Keringat mulai mengalir di pelipisnya, bukan hanya karena panas, tapi juga rasa takut yang perlahan menyusup. Ia duduk kembali di dalam mobil, menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Tenang, Adini. Pasti ada jalan, gumamnya pelan, meski hatinya sendiri dipenuhi tanda tanya. Ia tak menyadari, di balik hamparan sawah itu, takdir sedang bergerak perlahan menuju hidupnya, melalui seseorang yang sama sekali tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Adini masih duduk di dalam mobil dengan wajah cemas ketika dari kejauhan terdengar suara langkah di atas tanah kering. Ia menoleh perlahan. Seorang pria berjalan menyusuri pematang sawah, memanggul karung rumput di punggungnya, sabit tergenggam di tangan. Pakaiannya sederhana, celananya basah oleh lumpur, dan kaosnya lusuh terkena keringat. Pria itu berhenti beberapa meter dari mobil mewah Adini. Ia menatap sebentar, lalu mendekat dengan ragu. Mobilnya mogok, Bu? Tanyanya sopan, suaranya rendah dan tenang. Adini terkejut. Ia turun dari mobil dan mengangguk. Iya, tiba-tiba mati. Saya nggak tahu harus bagaimana. Jawabnya jujur. Rasa panik masih jelas di wajahnya. Pria itu tersenyum tipis. Kalau berkenan, saya coba lihat. Saya Randy. Ucapnya sambil meletakkan karung rumput di pinggir jalan. Tanpa menunggu jawaban, ia membuka kap mesin dengan hati-hati, seolah takut mengotori mobil mahal itu lebih jauh. Dengan peralatan seadanya, kunci kecil usang dan lem kain, Randy memeriksa mesin. Tangannya yang penuh lumpur bergerak perlahan, penuh kehati-hatian. Ia mengelap bagian mesin, mengecek kabel, lalu meniup debu yang menempel. Adini memperhatikannya dari dekat. Ada kesungguhan di wajah pria itu, tanpa sedikit pun sikap ingin pamer atau berharap imbalan. Sepertinya cuma kabelnya longgar. Bu. Sering kejadian kalau lewat jalan bergelombang, kata Randy sambil tersenyum menenangkan. Beberapa menit kemudian, ia menutup kembali kap mesin. Coba dinyalakan. Adini masuk ke mobil dan memutar kunci kontak. Mesin menyala dengan halus. Matanya membesar tak percaya. Hidup? Gumamnya. Lalu menoleh cepat ke arah Randy. Randy hanya tersenyum lega. Syukurlah. Hati-hati lain kali, Bu. Jalan desa memang begitu. Adini turun dari mobil, menatap tangan Randy yang kotor,
Wajahnya yang sederhana, namun sikapnya begitu santun. Untuk pertama kalinya, ia merasa ditolong bukan oleh teknologi atau uang, melainkan oleh ketulusan seorang pria yang bahkan baru ia kenal beberapa menit. Dan tanpa ia sadari, sejak saat itu, sesuatu mulai berubah di dalam hatinya. Mesin mobil yang kembali menyala terdengar seperti keajaiban kecil di tengah sunyinya persawahan. Adini turun perlahan dari mobil. Napasnya masih terasa berat. Matanya langsung tertuju pada Randy yang berdiri beberapa langkah di depannya, membersihkan tangannya dengan lap kain lusuh. Tatapan mereka bertemu sejenak. Ada rasa asing yang sulit dijelaskan di dada Adini. Bukan sekadar rasa lega karena mobilnya hidup kembali, melainkan perasaan hangat yang jarang ia rasakan. Randy berdiri sederhana, wajahnya teduh. Tak ada sorot ingin dipuji atau diakui. "Terima kasih, sungguh," ucap Adini pelan. Suaranya melembut tanpa ia sadari. Ia membuka dompetnya, mengeluarkan beberapa lembar uang. "Tolong terima ini. Setidaknya sebagai tanda terima kasih." Randy mengangkat tangan, menolak dengan senyum sopan. Ia menggeleng pelan. "Saya bantu bukan karena uang, Bu. Saya cuma nggak tega lihat orang kesusahan," katanya tulus. Adini terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa menampar hatinya. Di dunia yang selama ini ia kenal, semua selalu punya harga. Waktu, bantuan, bahkan senyuman. Namun pria di depannya seolah hidup di dunia yang berbeda. Jarang sekali ada orang yang berpikir seperti itu. Gumam Adini, lebih kepada dirinya sendiri. Randy hanya tersenyum malu dan menunduk sedikit. "Mungkin karena saya orang desa, Bu. Kalau bisa nolong, ya ditolong." Angin sawah berhembus lembut, menggoyangkan padi yang mulai menguning. Sesaat, dunia terasa berhenti. Adini menatap Randy lebih lama dari seharusnya. Ada ketenangan dalam sorot matanya. Ketenangan yang selama ini tak pernah ia temukan di ruang rapat atau gedung-gedung tinggi. "Nama saya Adini," ucapnya akhirnya. "Saya Randy," jawabnya singkat. Tapi senyumnya menghangat. Tak ada janji, tak ada rencana. Namun saat Adini kembali masuk ke mobil dan bersiap melanjutkan perjalanan, hatinya terasa berat. Ia melirik ke spion, melihat Randy kembali memanggul karung rumputnya, berjalan menjauh di antara hamparan sawah. Dan di saat itu, Adini menyadari, pertemuan singkat ini mungkin bukan sekadar kebetulan. Tatapan sederhana itu telah menggetarkan hatinya, membuka pintu takdir yang belum ia pahami sepenuhnya. Beberapa hari telah berlalu sejak kejadian di tengah sawah itu. Namun bayangan Randy tak juga pergi dari pikiran Adini. Di ruang rapat berpendingin udara, saat para direktur memaparkan grafik dan angka keuntungan, pandangannya justru kosong. Senyum sederhana itu muncul di benaknya, diikuti suara tenang yang berkata, "Saya bantu bukan karena uang, Bu." Adini menggeleng pelan, mencoba kembali fokus. Namun semakin ia berusaha melupakan, semakin jelas sosok pria desa itu hadir di pikirannya. Ada rasa penasaran yang tak bisa ia jelaskan, tentang ketulusan yang terasa nyata, tentang kehidupan sederhana yang jauh dari gemerlap dunia yang ia jalani. Akhirnya, tanpa memberitahu siapapun, Adini memutuskan kembali ke desa itu. Kepada stafnya, ia hanya mengatakan ingin melakukan survei lahan tambahan untuk proyek. Padahal di dalam hatinya, ada tujuan lain yang ia simpan rapat-rapat. Mobilnya melaju perlahan menyusuri jalan yang sama. Hamparan sawah hijau kembali menyambutnya. Angin desa menyapa wajahnya dengan lembut. Jantung Adini berdegup lebih cepat. Ia menoleh ke kanan dan kiri, seolah mencari sesuatu, atau seseorang. Di kejauhan, ia melihat sosok pria yang familiar. Pakaian sederhana, sabit di tangan, dan langkah yang tenang menyusuri pematang sawah. Adini menghentikan mobilnya. Ia turun perlahan, menatap dari kejauhan untuk memastikan matanya tak salah melihat. "Itu, Randy," bisiknya. Rasa lega bercampur haru memenuhi dadanya. Ia tersenyum kecil,
Merasa bodoh karena sempat berpikir pertemuan itu hanya ilusi sesaat. Randy nyata. Sama seperti ketulusan yang ia rasakan hari itu. Adini melangkah mendekat. Kali ini tanpa rasa panik. Hanya perasaan hangat yang mengalir pelan. Ia tak lagi datang sebagai CEO besar dengan jabatan dan kekuasaan, melainkan sebagai seorang perempuan yang ingin memahami perasaannya sendiri. Dan di tengah hamparan sawah yang tenang itu, Adini sadar, pertemuan pertama mereka bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang perlahan tumbuh di hatinya. Randy yang sedang mengikat rumput terperanjat saat mendengar suara mobil berhenti tak jauh dari tempatnya berdiri. Ia menoleh, dan langkahnya seketika terhenti. Perempuan itu turun dari mobil dengan langkah anggun. Perempuan yang beberapa hari lalu ia tolong di tengah sawah. "Bu?" Randy terdiam sesaat. Jelas tak menyangka akan bertemu lagi. Wajahnya tampak gugup. Ia buru-buru membersihkan tangannya di celana, lalu menunduk sopan. "Ada yang bisa saya bantu?" Adini tersenyum kecil. "Kali ini bukan mobil saya yang butuh bantuan," katanya lembut. "Saya cuma ingin berterima kasih lagi. Waktu itu saya belum sempat." Randy mengangguk, menjaga jarak beberapa langkah. Dalam hatinya, ia takut dianggap lancang jika terlalu dekat dengan perempuan kota yang jelas berbeda dunianya. Namun Adini justru merasa nyaman dengan sikap Randy yang penuh hormat dan tak dibuat-buat. Mereka berjalan perlahan menuju sebuah pohon besar di pinggir sawah. Anginnya sejuk, suara serangga dan burung mengisi keheningan. Di bawah pohon itu, mereka duduk berhadapan, berbincang tentang hal-hal sederhana, tentang pekerjaan Randy sebagai tukang ngarit, tentang desa yang ia cintai, dan tentang Adini yang lelah dengan dunia bisnis yang keras. Randy mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tanpa memotong, tanpa menghakimi. Sesekali ia tersenyum, sesekali tertawa kecil. Adini memperhatikannya diam-diam. Semakin lama, semakin ia merasa kagum. Kesederhanaan Randy bukan kelemahan, melainkan kekuatan. "Saya nggak pernah kepikiran hidup seperti ini," ujar Adini sambil menatap hamparan sawah. "Tapi entah kenapa, di sini rasanya tenang." Randy tersenyum tipis. "Mungkin karena di sini kita hidup apa adanya." Kata-kata itu membuat Adini terdiam. Ada getaran halus di dadanya. Randy pun merasakannya. Perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Campuran kagum, nyaman, dan takut. Mereka sadar betul, dunia mereka berbeda jauh. Namun di bawah pohon itu, perbedaan terasa memudar. Saat matahari mulai condong ke barat, mereka bangkit berdiri. Tak ada janji yang diucapkan, tapi langkah mereka terasa lebih berat saat harus berpisah. Di pertemuan kedua itu, keduanya mulai menyadari, perasaan yang tumbuh perlahan ini mungkin akan membawa mereka pada jalan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kedekatan Adini dan Randy perlahan menjadi buah bibir di desa. Setiap kali mobil Adini terparkir di pinggir sawah atau di dekat rumah Randy, tatapan-tatapan penasaran mulai bermunculan. Bisik-bisik terdengar di warung kopi, di pematang sawah, bahkan di antara para petani yang sedang beristirahat. Randy mimpi apa sampai dekat sama perempuan sekaya itu? Jangan-jangan cuma dimanfaatin. Ucapan-ucapan itu sampai ke telinga Randy. Ia memilih diam, tapi hatinya sering terasa perih. Ia mulai menjaga jarak. Takut Adini ikut terseret cibiran. Namun Adini justru bersikap sebaliknya. Ia datang tanpa ragu, menyapa warga dengan senyum tulus, duduk bersama mereka tanpa gengsi. "Biarkan saja orang bicara," kata Adini suatu sore saat mereka duduk di bawah pohon yang sama. "Aku nyaman di sini. Aku nyaman sama kamu." Kata-kata itu membuat Randy terdiam lama. Ia menunduk, merasa kecil. "Kita beda dunia, Din," ucapnya lirih. "Aku cuma tukang ngarit." Adini menoleh, menatapnya serius. "Aku CEO, iya. Tapi di depan kamu, aku cuma perempuan biasa yang ingin dimengerti. Kamu nggak pernah lihat aku dari hartaku." Perlahan,
Randy mengangkat wajahnya. Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, Randy berani mengakui perasaannya sendiri. Bersama Adini, ia tak merasa rendah. Bersama Randy, Adini tak merasa harus berpura-pura kuat. Di tengah cibiran dan perbedaan status, cinta mereka tumbuh diam-diam, sederhana, namun kokoh. Tak ada janji mewah, hanya kehadiran yang saling menenangkan. Dan disitulah Adini sadar, cinta sejati memang tak pernah mengenal status, hanya ketulusan yang mampu bertahan. Kabar tentang kedekatan Adini dengan seorang pria desa akhirnya sampai ke telinga ayahnya, Pak Surya, seorang pengusaha besar yang dikenal tegas dan penuh perhitungan. Para kolega mengira ia akan murka. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pak Surya memilih diam dan mengamati. Tanpa sepengetahuan Adini, ia meminta asistennya menyelidiki sosok bernama Randy. Bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memahami siapa sebenarnya pria yang mampu membuat putrinya tersenyum tulus. Hasilnya membuat Pak Surya terdiam lama. Randy yatim sejak kecil, bekerja sebagai tukang ngarit untuk membiayai ibunya yang sakit, tak pernah berutang, dan dikenal jujur di desa. Anak ini langka, gumam Pak Surya. Suatu pagi, mobil hitam mewah berhenti di depan rumah kayu sederhana milik Randy. Warga desa terkejut. Randy sendiri terpaku saat melihat seorang pria berwibawa turun dari mobil, mengenakan jas rapi, sangat kontras dengan lingkungannya. "Saya ayah Adini," ucap Pak Surya tenang. Randy langsung menunduk sopan. Jantungnya berdegup kencang. Di ruang tamu sempit itu, Pak Surya berbicara apa adanya. Ia memuji kejujuran Randy, kerja kerasnya, dan caranya memperlakukan Adini tanpa memandang status. "Saya datang bukan untuk melarang," kata Pak Surya mantap. "Saya justru ingin menjodohkan kamu dengan anak saya." Randy terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Ia tak menyangka, justru restu yang datang, bukan penolakan. Namun di balik keterkejutannya, ada rasa takut yang mulai menyelinap. Pertemuan itu menjadi awal dari keputusan besar yang akan menguji kerendahan hati Randy dan keyakinan cinta mereka. Randy menunduk dalam-dalam. Tangannya gemetar, bukan karena takut dimarahi, melainkan karena beratnya perasaan yang menekan dadanya. Kata-kata Pak Surya terasa terlalu besar untuk dirinya yang selama ini hidup dalam kesederhanaan. "Saya nggak pantas, Pak," ucap Randy lirih. Suaranya hampir tenggelam. "Saya cuma tukang ngarit. Hidup saya sederhana, penghasilan pas-pasan. Level kami jauh berbeda. Saya takut. Saya cuma akan menyusahi Nona Adini." Ruangan kecil itu hening. Hanya terdengar suara ayam berkokok dari kejauhan. Pak Surya menatap Randy lama, seolah menimbang setiap kata yang baru saja terucap. Matanya perlahan berkaca-kaca, bukan karena kecewa, tapi karena terharu. "Kamu tahu, Randy," katanya pelan namun tegas. "Selama hidup saya, banyak pria mendekati Adini karena harta, jabatan, dan nama besar keluarga kami. Tapi kamu justru takut menyakitinya." Randy mengepalkan tangannya, menahan emosi. "Saya sayang dia, Pak. Justru karena itu saya memilih mundur." Pak Surya berdiri, mendekat, lalu menepuk bahu Randy dengan hangat. "Justru karena kamu berpikir seperti itu, aku yakin kaulah yang pantas untuk anakku. Harta bisa dicari, jabatan bisa hilang, tapi hati yang tulus, itu yang langka." Air mata Randy akhirnya jatuh. Seumur hidupnya, ia tak pernah merasa dihargai sedalam ini. Namun rasa rendah diri masih kuat mencengkeram. "Aku sudah memikirkan ini matang-matang," lanjut Pak Surya. "Aku ingin Adini mendapatkan laki-laki yang melihatnya sebagai manusia, bukan sebagai kekayaan. Dan itu aku lihat dalam dirimu." Di sudut rumah, angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Di sanalah, Randy dihadapkan pada pilihan terberat dalam hidupnya, antara rasa takut karena perbedaan, atau keberanian untuk memperjuangkan cinta yang tulus.
Tanpa disadari Randy, sejak tadi Adini berdiri di balik pintu kayu rumah itu. Setiap kata yang terucap ia dengar dengan jelas. Ketika Randy menolak dengan alasan tak pantas, dada Adini terasa sesak. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia melangkah masuk perlahan. Randy terkejut saat merasakan tangan lembut menggenggam tangannya yang kasar. Adini menatapnya dengan mata basah, namun senyumnya hangat. "Aku nggak butuh pria kaya," ucapnya lirih namun tegas. "Aku cuma butuh kamu yang tulus. Kamu yang melihat aku apa adanya, bukan sebagai CEO, bukan sebagai anak orang kaya." Randy menatap Adini, hatinya bergetar hebat. Selama ini ia menahan perasaan, menyembunyikan cinta karena takut perbedaan. Namun di hadapannya kini berdiri perempuan yang dengan berani memilih ketulusan, bukan kemewahan. Pak Surya tersenyum haru melihat mereka. "Cinta yang seperti ini jarang terjadi," katanya. "Dan aku tak ingin menghalanginya." Dengan suara bergetar, Randy akhirnya mengangguk. "Kalau Adini bersedia berjalan bersama saya, dengan hidup yang mungkin sederhana, saya akan berusaha sekuat tenaga membahagiakannya." Tangis bahagia pecah. Adini memeluk Randy tanpa ragu. Hari itu, bukan hanya mereka yang tersentuh, tapi seluruh desa yang menyaksikan ketulusan mengalahkan status dan harta. Beberapa bulan kemudian, pernikahan sederhana digelar di tengah hamparan sawah hijau. Tak ada gedung mewah, hanya tenda putih, doa tulus, dan senyum warga desa. Adini berjalan menuju Randy dengan kebaya sederhana, namun wajahnya bersinar lebih indah dari apapun yang pernah ia kenakan. Di tengah gemuruh doa dan kebahagiaan, Randy dan Adini berjanji menjalani hidup bersama, bukan dengan kekayaan, melainkan dengan cinta yang tumbuh dari ketulusan. Beberapa tahun berlalu sejak pernikahan sederhana itu, namun cinta Randy dan Adini justru semakin matang. Kehidupan mereka tak selalu mudah, tetapi selalu dilalui bersama. Randy yang dulu hanya dikenal sebagai tukang ngarit kini bangkit dengan tekad baru. Berbekal ilmu, bimbingan, dan kerja keras, ia mendirikan usaha pertanian modern yang memberdayakan para petani desa. Adini tak pernah berdiri di depan, ia memilih mendampingi. Dengan pengalaman bisnisnya, ia membantu manajemen dan pemasaran, sementara Randy memimpin langsung di lapangan. Usaha mereka berkembang pesat, membuka lapangan kerja, dan mengubah wajah desa. Sawah-sawah yang dulu sederhana kini tertata rapi, hasil panen meningkat, dan senyum para petani kembali merekah. Randy sering diundang berbicara di berbagai forum. Bukan untuk memamerkan kesuksesan, melainkan untuk berbagi kisah. "Kesuksesan bukan soal dari mana kita berasal," katanya rendah hati, "tapi dengan siapa kita berjalan dan seberapa tulus niat kita." Adini menatapnya dengan bangga dari kejauhan. Ia tahu, pria yang ia pilih adalah pemimpin sejati, bukan karena kekuasaan, melainkan karena hati. Di rumah, Randy tetap lelaki sederhana yang menyiapkan teh sore, mendengarkan cerita istrinya, dan tak pernah lupa asal-usulnya. Setiap senja, mereka menyempatkan duduk di pematang sawah. Matahari tenggelam perlahan. Langit memerah keemasan. Di tempat itulah dulu mobil Adini mogok, dan takdir mempertemukan dua hati dari dunia yang berbeda. Randy menggenggam tangan Adini. Tak ada kata yang perlu diucapkan. Dalam keheningan itu, mereka tahu, hidup bahagia dan sukses bukan tentang harta melimpah, melainkan tentang cinta yang setia, tumbuh, dan saling menguatkan hingga akhir waktu. Di tengah sawah yang dulu menjadi saksi pertemuan sederhana, Randy dan Adini membuktikan bahwa cinta sejati lahir dari ketulusan, bukan status. Ketika dunia mengukur nilai dari harta dan jabatan, mereka memilih hati dan kejujuran. Kisah mereka mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan tentang dari mana kita berasal, melainkan tentang dengan siapa kita berjalan, saling menggenggam, dan tumbuh bersama hingga akhir. Terima kasih sudah menonton kisah penuh makna ini. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai dan mencintai sesama tanpa memandang jabatan maupun penampilan.
Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya teman-teman. Karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita menarik yang menyentuh hati dan penuh makna setiap harinya.